Ini produknya, kita akan Hai semua, nama saya Kidung. Selamat datang di That Hair Guy, where we will talk mostly about hair. Kali ini, enggak. Kita akan membahas tentang skincare gue. Sebelum lebih lanjut, gue baru punya skincare rutin kurang lebih selama 3 mingguan. People usually think that because I put a lot of effort for my hair and how I actually style my hair daily, I do the same thing with my face skin. They're wrong. Jadi gue nggak ngerti apa-apa sebenarnya tentang skincare. Gue juga sebelum ini sebenarnya jarang untuk cuci muka pakai sabun. Biasanya gue cuci muka pakai sabun ketika kulit muka gue rasanya udah super lengket, dan gue akhirnya pakai sabun cuci muka apapun yang gue temui di kamar mandi. Betul, gue pernah coba beli sabun cuci muka khusus, terus kayak jarang gue pakai. Terus gue pernah minta dibeliin sama pacar gue ketika dia pergi ke UK. Terus karena gue tau itu biaya jauh, jadi gue pakai jarang-jarang. Terus kayak sekarang masih ada banyak dan jarang gue pakai juga karena gue males. That being said, skincare rutin gue yang sekarang, gue nggak akan review produknya satu-satu karena gue nggak ngerti tentang skincare. Dan gue rasa gue belum punya pengalaman atau pengetahuan yang cukup banyak dan cukup dalam untuk nge-review skincare. Daripada gue so tau ya kan, gue bagikan saja apa yang sedang gue lakukan, produk apa yang gue pakai, dan gimana itu berpengaruh sama kulit gue. Jadi hampir sebulan yang lalu gue diomelin sama temen gue yang seorang makeup artist namanya Yongki Lai. He is one of the best, if not the best makeup artist di Indonesia. Paling nggak di Jakarta dia hits banget lah, parah. Dia nonton video gue di YouTube, terus dia bilang, eye bag lo tuh parah banget. Terus gue bilang, oh iya parah, kasih gue rekomendasi skincare dong. Terus dia tanya, emang sekarang lo udah pakai skincare apa? Jawaban gue adalah, tidak ada sama sekali. Jadi gue diomelin karena kayak kita tuh udah tua ya, kita bukan kayak anak SMA kayak pertama kita kenal lagi dong. Terus kita udah nggak bisa menjaga muka kita dengan gitu-gitu aja, harus ada effort yang dilakukan. Kalau nggak nanti tuanya kita jelek, kita keriputan dan segala macamnya. Jadi gue diomelin lah. Gue bilang oke. Daripada lo ngomelin gue, mending kasih gue rekomendasi. Gue nggak mau repot. Gue bilang itu. Gue bilang keadaan kulit muka gue itu sebenarnya lumayan berminyak, tapi kalau dicuci pakai sabun habis itu jadi super kering, keset, dan gue nggak suka kayak gitu. Terus gue males, jadi kasih gue skincare rutin yang paling simple yang harus gue punya. Oh, satu lagi, gue nggak mau terlalu mahal karena gue nggak mau ngabisin budget untuk beli skincare. Gue mau, kalau emang gue punya budget lebih, gue habisin untuk hair product lah. Akhirnya dia bilang, paling nggak lo harus punya 3 barang. Yang pertama adalah sabun cuci muka, yang kedua adalah sunblock untuk lo pakai sehari-hari untuk beraktivitas, dan terakhir adalah krim yang akan lo pakai ketika malam hari. Jadi dia kasih gue 3 produk, dan ketiga produk itu kalau di total harganya di bawah 500.000. So getting those 3 products under 500.000 dan semuanya adalah produk Korea, gue oke, beli aja. Yang pertama adalah sabun cuci muka, gue pakai ini. Ini Purito Defense Barrier pH Cleanser. Sebenarnya ini adalah cleanser second step untuk cleansing muka. Emang harusnya ada berapa step? Dia bilang ini cleanser yang gentle, terus low pH 5,5. Katanya ini adalah pH paling pas untuk muka. Terus pakai botanical ingredients suitable for sensitive skin. Love that. Terus punya Centella asiatica extract. Masalah gue dengan sabun cuci muka yang selama ini gue pakai, yang gue nggak pernah tahu mereknya apa, atau gue pakai punya siapa aja. Kalau misalkan kayak gue pergi sama pacar gue pakai punya pacar gue. Kalau gue pergi sama temen gue pakai punya temen gue. Kalau gue pergi sama adik gue pakai punya adik gue. Itulah ya pokoknya. Kalau gue traveling sendiri, saya tidak cuci muka. Sangat jorok memang. Masalah terbesar gue ketika gue cuci muka pakai sabun cuci muka adalah gue nggak suka kalau kulit muka gue jadi kering dan keset. Itu akan bikin jadi super gatel, terus gue bete. Nah, ketika pakai produk ini nggak jadi kering dan nggak jadi keset. Nah, terus yang gue notice adalah ketika gue pakai produk ini busanya sedikit. Biasanya artinya itu adalah kandungan deterjennya tidak terlalu banyak. Dan kita tahu deterjen itu sebenarnya tugasnya mengikis habis sebum. Kalian nggak tahu sebum itu apa? Nonton ngerti episode 3 sekarang di atas. So there's that. I really like the feel after I use this product. Gue nggak merasa kulit gue jadi kering dan kesat. Terasa lembab, terasa kenyal. Gue menyukai kondisi itu. Terus gue suka wanginya, subtle, nggak menusuk, terus very calming buat gue. Pakai ini sehari 2 kali. Sebenarnya gue pakai ini setiap mandi sih sekarang. Jadi ketika pagi gue mau berangkat, gue mandi, gue cuci muka pakai ini. Terus ketika gue pulang beraktivitas, gue mandi, gue cuci muka juga pakai ini. Ketika pulang, gue disaranin sama Yongki untuk cuci muka pakai ini 2 kali karena gue pakai sunblock. Dia bilang supaya memastikan sunblocknya nggak masih nyisa di muka. Tapi itu nggak gue lakukan karena gue malas. Right, yang kedua, sunblock. Masih dari Purito. Ini adalah Centella Green Level Safe Sun SPF 50+, PA++++. Gue kan nggak tahu ya PA++++ ini apa. Terus gue google, ternyata ini untuk
UVA, untuk ngeblok UVA. UVA itu yang bisa berbahaya buat kulit banget. UVB itu dibloknya pakai SPF. UVB itu yang bikin kulit jadi merah terbakar, itu UVB kayaknya. Apa sebenarnya hubungan gue dengan sunblock? Bukan cuma sunblock muka tapi sunblock badan ya. Gue cuma pakai sunblock ketika gue di Bali. Nah pas gue ngomong gitu, dihabisin dong sama si Yongki bilang, pertama kita tuh udah gak muda lagi, kedua lo harus invest kalau nanti kita tua supaya muka kita gak keriputan, dan kemungkinan parah lainnya lah, you know, like cancer, stuff like that. Jadi gue tuh gak punya banyak pengalaman sunblock. Kalau gue kayak ke Bali gitu terus gue pakai sunblock, biasanya gue pakai sunblock nya temen gue yang traveling bareng gue ke Bali. Kalau nggak, gue akan beli sunblock termurah yang bisa gue temui di Indomaret. Dan kebanyakan sunblock yang bentuknya krim gitu ya, bukan yang spray. Gue nggak suka kalau ketika gue pakai sunblock adalah ketika lo tau gak sih kalau muka lo jadi putih, beda gitu jadi putih karena sunblocknya nggak tau nggak keserap atau nggak terdistribusi dengan baik, gue nggak ngerti lah. Tapi jadi muka lo jadi putih kayak anak balita yang jalan-jalan ke taman sore hari abis mandi terus dikejar sama susternya di belakang buat nyuapin nasi pakai sop. Itu loh, tau gak sih lo? Using this product, I don't get that. Rasanya sangat light, sumpah gue paham maksudnya light. Terus mata gue nggak pedes-pedes gitu. Gue pernah pakai produk lain itu gue nggak inget apa, terus mata gue jadi pedes-pedes gitu. Nah gue nggak mendapatkan itu di sini. This should be pretty good. Dua produk ini kan mereknya Purito. Ketika gue bikin script untuk video ini, gue doing a little bit research about the brand, dan Purito itu ternyata adalah brand yang sangat peduli sama lingkungan. Mereka pakai bahan natural, packagingnya tuh dari bahan yang didaur ulang, terus mereka 100% vegan, no animal cruelty. Beberapa produknya aman untuk ibu hamil. Jadi mereka berusaha sebaik mungkin untuk bikin produknya aman dan jujur gitu. Jadi aman untuk segala jenis kulit, jujur dengan nggak menutup-nutupi produk yang mereka pakai gitu. Dan kok kalian tahu gue cukup dekat, kalian akan tahu kalau gue sangat mudah terjual sama produk-produk organik, produk-produk yang peduli lingkungan, memperhatikan kesejahteraan bumi dan sebagainya. So ketika gue baca, wah anjir, thank you banget sih gue dipilihin produk ini sama Yongki. Berikutnya adalah moisturizer cream. Jadi gue pernah ngide lah, gue beli moisturizer cream di Body Shop, terus kayak rencananya mau gue pakai setiap malam atau gue mau pakai ketika gue keluar rumah gitu. Tapi selalu tidak terlaksana ide itu karena gue malas. Nah sekarang kan karena berangkatnya diomelin nih sama temen gue, jadi gue memaksa diri gue untuk lebih rajin pakai semua produknya. Dan menurut gue dari ketiga produk yang gue bahas ini, moisturizer cream ini sih yang paling ngegong buat gue, kayak keren banget rasanya. Ini adalah Ionic Beta Glucan Daily Moisturize Cream. Harusnya bisa dipakai sehari-hari lah, jadi nggak harus dipakai malam. Tapi gue nggak ngerti juga kenapa Yongki milihin ini, dan gue cuma pakai ini di malam hari. Atau ketika gue tidak harus keluar rumah sama sekali, gue pakai ini instead of pakai sunblock. Sunblock cuma gue pakai kalau gue keluar rumah. Walaupun katanya ketika lu nggak keluar rumah dan lu baik beraktivitas di dalam kamar, kalau di dalam kamar lu ada jendela yang cukup besar di mana sinar matahari masuk, lu juga tetap harus pakai sunblock. Di kamar gue tidak ada jendela yang directly keluar di mana ada sinar matahari masuk. Jadi kalau misalkan gue pasti di hari itu nggak kemana-mana, gue nggak pakai si sunblocknya, tapi gue pakai yang ini. Gue nggak pernah suka pakai produk yang rasanya heavy, baik itu di rambut dan juga untuk kulit muka gue gitu. Dan produk ini juga terasa sangat-sangat light, sangat-sangat enteng. Terus gue sangat suka perasaan gue ketika gue bangun tidur kalau gue pakai produk ini di malam hari terus gue tidur. Rasanya menyenangkan sekali ketika gue bangun dan gue memegang kulit wajah gue. Terasa kenyal, terasa lembab, tapi tidak berminyak. Beberapa hari yang lalu Yongki nanya, gimana ini udah beberapa minggu lo pakai skincare dan doing skincare rutin, gimana perasaannya kulit muka lo? Gue harus bilang wajah gue tidak pernah terasa lebih baik dari ini sih sebelumnya. Yang gue sadari adalah tiganya mengandung Centella asiatica extract. Kan gue nggak tahu ya itu apa. Gue google. By the way, gue ngambil artikel dari beauty journalnya Sociola. Shout out to Sociola. Centella asiatica itu bisa menangani masalah jerawat, terus punya kandungan senyawa glycosidamide Cosida, itu berfungsi sebagai antiinflamasi, terus mengatasi tanda-tanda penuaan. To summarize, ketiga produk ini gue sangat suka karena ketiganya natural base, sama cerita di balik brandnya gue sangat suka karena mereka environmentally friendly, vegan, memakai produk-produk natural, mengurangi bahan-bahan kimia yang
dipercaya sebenarnya toxic untuk kulit wajah kita. Mungkin ini minor ya dan sangat amatir, tapi gue sangat suka wangi dari ketiga produk ini sih. Terasa real dan terasa tidak kimiawi gitu. Price pointnya sih dengan ketiga produk ini di bawah 500.000 menurut gue sangat make sense sih. Ketiga produk ini gue taruh di description box di bawah, dicari aja nanti kalau kalian mau beli. Very good deal. I cannot be happier. Insight yang gue dapatkan ketika gue lagi scripting video ini adalah betapa pentingnya kita punya teman banyak dan berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mulai dari latar belakang pekerjaan ataupun latar belakang pendidikan. Gue kenal Yongki tuh kurang lebih 10 tahun yang lalu. Kalau gue nggak salah, kayaknya gue ngeliat dia MC di sebuah acara, terus tau gimana, pokoknya kita temenan di Friendster zaman itu. Anjing, tua banget sih gue. Dan kalian tau Friendster gak sih? Dan habis itu kita temenan di Facebook. Ada irisan pertemanan lah, dia kuliah sama beberapa teman gue. Dan kita follow Instagram segala macem lah. Ya kalau gue gak kenal sama Yongki, dan kalau Yongki gak nonton video gue, dia gak akan DM gue untuk bilang kulit muka gue butuh perlindungan. Nah, karena itu video ini gak akan jadi. Gue gak pernah tahu kalau ada brand Korea yang harganya make sense kayak gini. Kalau gue gak berusaha untuk punya pertemanan yang luas, kalau gue gak berusaha untuk punya teman dari berbagai latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan, latar belakang apapun, banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak akan terjadi atau tidak gue dapatkan sekarang di hidup gue gitu. Sangat sering gue dengar cerita dari teman-teman gue, dia kenal sama orang random, habis itu dia punya temennya di mana mereka akhirnya jadi partner bisnis, dia jadi punya kesempatan untuk bekerja di sebuah tempat, dia jadi dapat kesempatan untuk main film, dia jadi dapat kesempatan untuk jadi musisi dan sebagainya. So I guess what I'm trying to say is, mainlah yang jauh, mainlah sejauh-jauhnya gitu. Milikilah banyak kolam pertemanan di mana lo bisa lompat, jadi lo bisa main dengan banyak sekali orang. Karena kita nggak pernah tahu tuh kita bisa ketemu siapa dan benefit apa yang bisa kita dapatin dari kita main sama orang lain gitu. Anyway, that's it. Thank you so much for watching and for liking and for commenting. Dan kalau kalian belum subscribe, terus mau subscribe setelah video ini selesai, thank you very much. Tombol subscription ada di bawah. Jangan lupa dinyalakan notification bellnya supaya kalian bisa tahu kapan video baru gue naik, yang harusnya ada di setiap hari Kamis jam 11.30 siang. Let me know in the comment section, kalian udah doing skincare rutin atau belum? Kalau udah, kalian pakai apa aja, terus mereknya apa? Tulis di bawah, siapa tahu bisa kasih inspirasi buat teman-teman lain yang lagi nyari skincare rutin, terus bisa diskusi. Gue sangat suka deh, di beberapa video terakhir sangat banyak diskusi yang terjadi di kolom komentar. Please do that more often. Seperti biasa, tolong sebarkan video ini ke semua saluran sosial media yang kalian pakai, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok kalau kalian pakai. Dan kalau di Instagram jangan lupa pakai hashtag #ThatHairGuy dan jangan lupa mention gue di Instagram. Seperti biasa, akun Instagram gue taruh samping. Selain kalian bisa nanya di kolom komentar, kalian juga bisa tanya di DM gue di Instagram kalau ada yang mau ditanyakan. Bisa mungkin semua DM akan gue jawab dan gue balas. Kalau misalnya nggak kejawab, biasanya itu kelewat sih, so sorry about that. I guess that's it. Other than that, till next time everyone, take care. Bye.